Nama saya Maulidah Hayati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja pada di SMAN 1 Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir juga ya? Aman Bu. Hah? Aman Bu. Apa? Aman tidak banjir. Aman tidak banjir. Ada kebanjiran? Ada. Siapa yang kebanjiran? Apanya yang banjir sampai sudah sampai ke rumah atau sampai ke sudah masuk ke rumah sampai cepat surut ya? Nah hari ini silakan kalian siapkan dulu semuanya, ada buku, pulpen, sudah disiapkan. Bajunya silakan dirapikan. Kalau sudah siap semuanya, sudah rapi, kita berdoa dulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Syakir memimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, maka kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Edwin. Edwin kemana? Tua tidak tahu. Sisanya lengkap ya? Lengkap. Dan Edwin. Oke baik. Malam tadi apa ada yang mempelajari materi yang telah lalu? Ada. Kalau ada, Ibu coba siapa yang ingat materi yang telah lalu? Oke, silakan ingat. Aparat penegak hukum Bu, misalnya kejaksaan kayak polisi gitu. Oke, kejaksaan dan polisi. Nah, kalau misalnya nih kalian punya teman kalian itu mengalami tindak kekerasan dan dia tidak tahu mau berbuat apa karena tidak ada pengetahuan tentang hukum, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Siapa yang dapat jawab? Melaporkannya ke polisi Bu. Melaporkannya ke polisi, bagus ya. Nah, berkaitan dengan tadi aparat penegak hukum, terus ada kasusnya, itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Siapa yang tahu definisi dari pelanggaran hukum? Ada yang tahu? Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oke, bagus. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian untuk berdiri. Kita
Sentuh dahi. Hidung. Dahi. Oke, kayaknya sudah konsentrasi nih ya, nggak ada yang salah lagi. Walaupun sudah saya salah-salahkan dari gerakannya. Materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning (TPACK), menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengklasifikasikan macam-macam sanksi pelanggaran hukum dengan benar, menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan benar, dan mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat dengan benar. Ini melalui diskusi nanti ya, diskusi kelompok. Kemudian hasil diskusi kelompok itu kalian presentasikan. Jadi mempresentasikan hasil diskusi kasus pelanggaran hukum di masyarakat dengan baik. Kemudian lalu mengkomunikasikan hasil diskusi kasus pelanggaran hukum di masyarakat dengan baik dan membuat laporan hasil diskusi kasus pelanggaran hukum di masyarakat dengan baik. Nah, laporan kalian itu nanti kirim ke Classroom. Selama pembelajaran ini, baik kalian bertanya, bagaimana sikap kalian selama pembelajaran, bagaimana kalimat yang kalian buat, semuanya akan dinilai. Adapun manfaat kita, kenapa sih kita harus mempelajari dinamika pelanggaran hukum sampai yang terdiri dari materinya ini. Nah, materinya ini, kenapa kita harus belajar ini? Manfaatnya adalah agar kita nanti paham, mempunyai pemahaman, punya ilmu pengetahuan tentang apa aja sih sanksi atas pelanggaran hukum, terus tahu kasus pelanggaran hukumnya, dan bagaimana kita ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum nantinya. Nah, ini adalah sebuah video. Kalian simak video ini. Setelah kalian simak, kalian boleh menanggapi. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa menceritakan kembali isi video yang ada di sini. Jadi silakan selama menonton video, kalau misalnya takut lupa, silakan aja bagian yang ingin kalian ceritakan kembali bisa dicatat. Silakan disimak. Inilah para tersangka pengedar sabu yang ditangkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut selama bulan Juni lalu. Selain mengamankan ke-9 tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti seberat 233,72 gram sabu, ekstasi 12 butir, uang tunai senilai Rp1.050.000, serta barang bukti lain berupa timbangan, alat hisap sabu, dan handphone. Dari para tersangka ini diketahui barang bukti sabu yang paling besar didapatkan dari tersangka Iwan dengan berat 225,05 gram. Jumlah kasus ada 8, kemudian Undang-Undang Narkotika 8 kasus, tersangkanya 8 orang laki-laki, 1 perempuan. Barang buktinya narkoba jenis sabu, berat bersihnya 233,72 gram, dan ekstasinya 12 butir, uang tunai sebesar Rp1.050.000. Juni 2021, TKP-nya di Kurau. Barangnya didapat di mana, Mas? Itu gimana, ada yang ngantar ke Kurau kah atau sampai ngantar ke Kurau? Belum, ngambil rumah Di Banjarmasin? iya. Biasanya masarkannya kemana tuh? Gampang mana? Di Kurau sendiri, Bang? Sangka dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidi 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun pidana penjara. Suwarda TV Tanah Laut. Nah, siapa yang mau menanggapi apa yang ada pada video tersebut? Ya, coba. Saya ingin bertanya, kenapa orang bisa melakukan pelanggaran hukum kayak dijual sabu, padahal ancamannya pacangan minimal 4 tahun kayak kasus tadi? Sebelum ibu menjawabkan, mungkin ada yang bisa menjawabkan. Oke, Mayang, silakan Mayang. Jadi karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, jadi akhirnya menjual sabu. Oke, karena kebutuhannya JPI yang tidak tercukupi, jadi kadang-kadang menjual sabu.
juga misalnya pengguna jadi akhirnya dia pas tidak ada uang bisa juga kalian aja mengedarkan sabu-sabu. Ada lagi yang lain yang mau menanggapi tentang video ini? Ini tentang video apa? Ada? Ya, silakan Mayang. Pengedar sabu yang tertangkap di Gurau. Ya, pengedar sabu yang tertangkap di Gurau. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari materi kita, ada nggak sih hubungannya kasus yang diputarkan tadi dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada. Apa? Ya, tadi itu adalah kasus pelanggaran hukum. Apa lagi yang dibahas tadi itu? Ada apanya? Sanksinya minimal berapa tahun dia tadi? 4 tahun. Ya. Nah, hari ini pertama-tama kita akan membahas sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, pada di awal tadi sudah dijelaskan, ada yang menyebutkan tadi Alma ya, Alma menyebutkan apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum itu tadi seperti yang disebutkan oleh Alma itu bisa terjadi di lingkungan mulai dari keluarga, sekolah, bisa ke lingkungan masyarakat atau bangsa dan negara. Nah, kalau di lingkungan keluarga, pelanggaran hukum apa biasanya yang mungkin terjadi? Ada yang tahu? Hukum, ya silakan. Misalnya tidak boleh keluar rumah pada saat malam hari. Tapi dia Karena dia perempuan itu. ya, terus dia ngapain? Keluar atau tidak? Keluar, ya. Artinya dia melanggar hukum yang ada di peraturan yang ada di rumah tersebut. Karena yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau di lingkungan keluarga berarti aturan yang ada di keluarga. Ada lagi yang mau menyebutkan lingkungan keluarga? Kalau tidak ada, kita ke lingkungan masyarakat, sekolah dulu. Nah, pelanggaran hukum yang ada di sekolah, contohnya, ya, menyontek saat ulangan, ya. Terus itu tadi contoh dari lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat seperti apa? Ada yang tahu? Kalau di lingkungan masyarakat itu, misalnya biasanya ada gotong royong, misalnya kita kerja kelompok. Nah, tidak ikut tanpa alasan yang jelas, itu berarti melanggar hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan bangsa dan negara, ada yang bisa berikan contoh? Ya, silakan. Tidak memiliki KTP. Tidak memiliki KTP kalau sudah umur berapa? 17 tahun. Iya, 17 tahun. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Tidak memakai helm saat berkendara. Tidak memakai helm saat berkendara, ya, bagus sekali Alma, Lina dan Tito Haripa tadi Mayang juga sudah menyebutkan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran hukum mulai dari lingkungan terkecil sampai bangsa dan negara. Nah, tentunya pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut harus biasanya jika melanggar akan dikenakan apa? Sanksi. Ya, jadi akan dikenakan sanksi. Sanksi itu macam-macam, tergantung norma-norma yang berlaku, ya. Ada 4 norma yang terkenal. Ada norma apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, sisi norma agama. Ada norma agama. Oh iya, itu norma agama. Ada yang tahu? Siapa yang tahu norma agama? Iya, silahkan. Norma agama yaitu aturan-aturan baik itu perintah atau larangan yang bersumber dari Tuhan dan sanksinya tidak langsung tapi di akhirat contoh beribadah. Oke, bagus ya. Jadi ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu norma agama? Oke, jadi norma agama itu bersumber dari Tuhan, ya, berupa baik berupa larangan atau perintah yang sanksinya tidak langsung nanti di akhirat. Nah, yang selain itu selain norma agama, tadi sudah disebutkan juga ya contohnya apa? Luci. Nah, selain norma agama ada lagi norma apa? Norma hukum. Norma hukum.
peraturan yang atau perubahan hidup yang timbul akibat pergaulan di masyarakat. Jadi berarti kalau seperti itu, kira-kira setiap daerah sama nggak norma apa tadi kesopanannya? Beda-beda ya, karena beda masyarakat. Contohnya kayak apa nak? Nama kesopanan tadi? Tidak berkata kasar kepada orang tua. Ya, tidak berkata kasar kepada orang tua. Contoh sanksinya? Tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan. Ya, dicela orang. Nanti kalau kita misalnya berkata kasar kepada orang tua atau kepada teman misalnya, nanti kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Dikecilkan di kelas atau dikawani orang di kelas atau misalnya hal lainnya nanti. Atau kita misalnya suka bangga kawan-kawan, akhirnya kamu tidak setuju di kelas dan akhirnya udah dikawani orang. Nah itulah contoh dari pelanggaran terhadap norma kesopanan. Sanksinya seperti tadi, ya, walaupun tidak tegas ya, tapi efeknya norma kesopanan ini luar biasa karena berlaku ditunjukkan oleh teman atau di masyarakat. Apa di sini ada pertanyaan? Ya, jadi ada 4 norma ya. Nah, terkait dengan yang disebutkan oleh Aura tadi, ada yang dimaksud dengan norma hukum, norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sanksinya itu tegas ya. Apa sih maksudnya tegas? Tegas ada nama artinya tegas? Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sudah ada itu aturannya. Terus setelah tegas, gak nyata. Maksudnya nyata ada yang tahu? Nyata itu artinya hukumannya sudah ada berapa tahun gitu. Kalau mencuri akan dijerat berapa tahun misalnya. Nah, itu namanya nyata. Terus langsung, maksudnya langsung hukumannya sekarang juga kalau terbukti nggak sampai ke akhirat. Maksudnya kalau norma agama tadi kan tidak langsung, nanti di akhirat ya berupa dosa atau pahala. Kalau norma hukum itu langsung, ketika kita terbukti bersalah maka kita langsung ditangkap, nggak sampai kita mati dulu ya kan? Ya, bisa dipahami nggak sampai situ? Bisa. Kurang memahami atau harus akan ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bahas khusus norma sanksi dari norma hukum. Nah, sanksi dari norma hukum itu dibagi menjadi 3. Ada sanksi hukum pidana, ada sanksi hukum perdata, dan ada sanksi hukum administratif. Kita bahas dulu kepada sanksi pidana. Di kelas 10 sudah membahas ya apa itu hukum pidana. Kita bahas dulu sanksi pokok. Siapa yang tahu sanksi pokok dari hukum pidana? Silahkan, Karina. Hukum mati, hukuman penjara, terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara. Oke, hukuman mati, hukuman Penjara. Jadi hukuman mati ini macam-macam ya. Tergantung masing-masing negara. Kalau itu biasanya ditembak, ada kasus yang biasanya hukuman mati itu kebanyakannya para teroris biasanya. Nah itu adalah hukuman mati kebanyakannya ditembak. Kemudian apa dibatasi? Selain hukuman penjara ada lagi ya? Apa? Hukuman denda. Ya kalau misalnya, contohnya kalau hukuman denda ini kayak gimana lagi ya? Bagi yang suka naik motor mungkin tahu nih. Ya, pajak
lama 1 tahun. Berikutnya ada denda sudah dinyatakan tadi ya. Kalau penjara sudah tahu aja kan ya kasus tadi yang kita video tadi itu apa? Penjara apa denda? Penjara. Terus kemudian tadi ada juga denda, satu lagi hukuman tutupan. Pernah dengar nggak hukuman tutupan? Nggak pernah, karena memang di Indonesia belum pernah terjadi. Itu adalah kasus pidana yang menjerat seorang politisi yang terkait dengan ideologinya. Bukan itu belum pernah terjadi dan belum pernah dilaksanakan. Selain itu ada pidana tambahan. Siapa yang tahu pidana tambahan? Silakan. Apa pidana tambahan? Pencabutan hak-hak tertentu. Jadi selain dia mendapatkan hukum pidana pokok, ada tambahannya lagi kayak dicabut hak-haknya, diberhentikan misalnya, atau ada boleh ikut pemilihan umum. Itu artinya hak-haknya dicabut. Ya silakan. Pengumuman putusan hakim. Bisa dipahami tidak? Pengumuman putusan hakim. Tambahannya nanti ada sesuai dengan putusan hakim apa gitu, selain yang pidana pokok. Ada lagi? Selain itu? Ada. Ya. Perampasan barang-barang tertentu. Bisa memberikan contoh tidak? Tadi kasus tadi itu pidana pokoknya diapain? Di penjara ada pokoknya. Pidana tambahannya? Ya, barang buktinya disita atau dirampas. Itu tadi hukum pidana. Terus selain hukum pidana ada lagi perdata. Nah, ada yang tahu sanksi hukum perdata? Ya, silakan. Sanksi hukum perdata. Ya. Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dilaporkan. Oke. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada? Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dilaporkan gitu. Tapi kayak perdata ya, tahu lo perdata lo dan pelajari kelas 10. Hukum yang mengatur hubungan antar individu. Bisa memberikan contohnya? Kayak misalnya ada nih bersengketa, kalian berdua bersengketa. Nah, putusannya itu menghukum pihak yang dilaporkan. Kebetulan yang kalah misalnya antara Cherokee lawan Dika, yang kalah adalah Dika. Nah, Dika yang kalah Dika yang dihukum, misalnya contohnya membayar. Ya, silakan. Yang lain mana nih jawabannya? Putusan bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Iya, putusan yang sifatnya menegaskan aja. Kayak apa tuh contohnya? Ini ada 2 orang nih berperkara di pengadilan, sengketa di pengadilan. Putusannya itu cuma menerangkan, menegaskan. Oh ini, tanya. Ada bisa berikan contoh? Perceraian masih belum. Perceraian ada nanti ya bahasannya. Contohnya seperti ini apa? Ada 2 orang berperkara di pengadilan, ya. Jadi sifatnya ini misalnya sengketanya ada Cherokee sama Dika, terus sengketa berebut tanah. Bisa dipahami? Nah, sanksinya itu berupa apa? Menegaskan siapa yang menang. Misalnya yang menang ada Cherokee, berarti menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Cherokee. Gitu. Kalau data apa ya? Ya, silakan. Putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan baru. Nah, siapa tuh? Tadi ada yang menyebutkan bahwa sudah menghilangkan suatu keadaan hukum, menciptakan keadaan hukum baru. Kayak apa contohnya? Tadi ada yang menyebutkan tuh. Kayak apa? Iya, perceraian. Itu kan menghilangkan apa aja, misalnya terlambat, maka akan dikenakan denda. Misalnya, nah, itu adalah sanksi hukum administratif. Kita dalam perlindungan dan penegakan hukum itu adalah kepatuhan kita terhadap hukum. Itu adalah bentuk partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kalau di lingkungan sekolah misalnya, Baju Bu harus sesuai. iya, baju harus sesuai dengan
Selain ketaatan terhadap hukum, ada lagi mak sebenarnya cara kita untuk membantu aparat penegak hukum menjadi apa kan? Menjadi saksi, ya menjadi saksi. Saksinya berbohong apa tidak? Ya, kita bisa menjadi saksi dan mengatakan fakta-fakta yang sebenarnya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya di diskusi kelompok untuk menyelenggarakan otak kita mengadakan permainan terlebih dahulu ya. Kita semangat ya. 1, 2, 3. Ini namanya dari Omar. Ini namanya dari jempol. Apa kata dari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya dari apa? Sebelah sana. Ini namanya dari tunjuk. Apa kata dari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ganti. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari teman. Apa kata dari teman? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari manis. Apa kata dari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Silang. Ini namanya dari apa? Ini namanya dari fisik. Apa kata dari klinik? Sayang kalau belajar jangan kencing. Sudah ya. Ya, kita akan mengadakan diskusi kelompok. Kita keluar aja ya. Dari kelompoknya baru dia. Nah, ngantuk ya. Kalau belajar jangan ngantuk, jangan lengah, dan jangan ngobrol hal-hal yang lain. Kita akan diskusi kelompok. Silakan kalian dulu LKPD yang baru saja saya bagikan, silakan dibuka. Nah, bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang sudah saya bagikan di situ kelompoknya, dan kita yuk keluar, kita hirup udara yang segar di luar dan kita mengadakan diskusi kelompok. Oke, tadi sudah diunduh LKPD-nya. Sekarang silakan kalian kerjakan berdasarkan perintah yang ada di LKPD. Waktu sudah habis, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gali Azhara Menglestari S. Saya Sulisti Anggreni. Saya Dika Cahaya Nugroho. Saya Meldariani. Saya Manafia. Hasil diskusinya, sanksi yang akan diterima pelaku berdasarkan materi tentang sanksi hukum yang telah dipelajari adalah berupa sanksi penjara karena merupakan tindak pidana. Bentuk partisipasi masyarakat agar kejadian seperti tidak terulang kembali adalah: pertama, dari diri sendiri, jangan terlalu percaya dengan hal instan untuk mendapatkan kekayaan, mencurigai segala bentuk usaha yang tidak masuk akal. Selain itu, bisa juga melakukan kerjasama dengan kepolisian berupa memberikan keterangan yang sebenarnya ketika dimintai polisi keterangan, baik saat penyelidikan maupun
maupun penyidikan, menurut saya polisi sudah berusaha dengan sangat baik dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum pada kasus tersebut dengan ditangkapnya pelaku penipuan. Hal ini membuktikan keseriusan kepolisian dan menjaga keamanan dan ketertiban. Apakah ada yang ingin ditambahkan dan ditanyakan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Menurut kami, selain mendapatkan sanksi pidana penjara, juga akan mendapatkan sanksi berupa perampasan barang-barang tertentu seperti uang hasil penipuan. Bagaimana kelompok itu? Apakah setuju dengan pendapatnya si kelompok berapa? Setuju, Bu. Setuju. Iya. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2, yaitu masyarakat bekerja sama dengan kepolisian atau lembaga apa saja untuk memberikan penyuluhan terkait penipuan seperti ini, agar pengetahuan masyarakat bertambah. Kami kelompok 3 ingin bertanya, kelompok kalian membahas penyidikan dan penyelidikan, memang apa perbedaannya? Kami ingin menjawab dari kelompok 3. Penyelidikannya tuh misalnya ada laporan-laporan dari masyarakat tentang kejahatan kayak pengedar narkoba, habis itu diselidiki. Namun penyelidikan polisi mengumpulkan keterangan berupa bukti-bukti kejahatan tersangka, mengumpulkan bukti-bukti itu disebut penyelidikan. Kalau penyelidikan tadi kayak gimana? Kalau penyelidikan Itu laporan-laporan dari masyarakat gitu. lalu di tentang kejahatan. ya lalu diselidiki. Kalau penyidikan Mengumpulkan keterangan. oh tersangkanya sudah ketahuan, terus dikumpulkan Bukti-bukti kejahatan. Ada yang berbeda pendapat? Kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Contoh dari penyidikan adalah misalnya ada laporan dari masyarakat terkait pencuri yang kerap terjadi di suatu tempat-tempat. Kemudian polisi mencari informasi untuk melacak siapa pencurinya dan kemudian menangkapnya. Pada tahap ini polisi sedang mengadakan penyelidikan. Setelah menangkap, polisi mengumpulkan barang-barang bukti terkait kejahatan tersangka. Pada tahap ini disebut penyidikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Ada Bu. Silakan Hesti. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang menyebabkan orang mudah tertipu dengan penipuan seperti kasus ini? Ya, kami ingin menjawabnya. Jadi kayak kesulitan keuangan, kurangnya ilmu pengetahuan, malas bekerja, juga itu salah satu penyebabnya. Gimana kelompok? Setuju Bu. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Cukup boleh dah kami, kami cukup dah. Silakan. Sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita membahas tentang sanksinya. Tadi ada sanksinya apa tadi, Nak? Sanksi hukum. Penjara ya. Hukum pidana. Terus ada juga tadi ditambahkan kelompok ini apa tadi tambahannya ya di perampasan, dirampas. Hukuman tambah itu penyitaan atau pengambilan barang bukti. Sekarang ini banyak sekali ya penipuan seperti itu. Nah, mungkin kita simpulkan aja lah pelajaran hari ini apa aja. Jadi kita belajar tentang apa aja Nak hari ini? Pelanggaran hukum. Ya, hari ini kita mempelajari tentang sanksi-sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Jadi ada dua hal Nak ya sebenarnya yang memicu terjadinya pelanggaran hukum itu. Yang pertama itu karena sudah terjadi kebiasaan. Ya, contohnya itu seperti kayak warung di pinggir jalan, ya kalau kebiasaan karena tidak ditindak tegas, maka akhirnya biasa aja pada melanggar hukum. Yang kedua itu itu karena salah satunya itu karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi hukum tersebut.
Contohnya misalnya di lingkungan keluarga, misalnya anak perempuan tidak boleh bekerja atau tidak boleh sekolah, itu nggak relevan lagi kan dengan sekarang, maka itu akan menjadi pelanggaran hukum yang ada di keluarga tersebut. Begitu juga di lingkungan bangsa dan negara. Terus kita sudah juga mempelajari tentang sanksi, terus partisipasinya bisa dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, apakah kalian paham dengan materi pelajaran kita hari ini? Bagaimana tanggapan kalian dengan pelajaran hari ini? Paham nggak? Paham ya. Bisa dipahami, Bu. Ya. Hari ini diskusinya juga sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah aktif dan Ibu rasa perjalanan kita hari ini berjalan dengan baik. Nah, kita akan mengadakan post test dulu ya sebelum mengakhiri pelajaran. Jawab ada soal, silahkan ganda. Silahkan dijawab. Untuk waktu sudah selesai belum, Nak? Sudah. Kalau sudah, siapa sebelum pelajaran yang mau memimpin doa untuk pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya materi kita hari ini, berakhir pula pelajaran kita di semester 1 ya. Kita akan bertemu lagi pelajaran kita di semester genap ya, yaitu tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di semester 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.